Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Wastek DTKI akan mempresentasikan karya kelompok kami bernama Heroids. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama saya sendiri Raka Abdurrahman Fakih, NRP 10411810000072. Yang kedua adalah Muhammad Sugianto, NRP 104118100004. Yang ketiga adalah Nazab Hasyuni Ramli, NRP 104118100016. Dan yang terakhir adalah Anissa Tia Widianti, NRP 104118100044. Apa sih Heroids itu? Nah, sebelumnya kalian pasti pernah mendengar kan Ruang Guru, Zenius, atau Khan Academy? Ya, mereka merupakan platform belajar online yang fenomenal hingga saat ini. Berbeda dengan ketiga platform tersebut, Heroids datang dengan membawa inovasi yang berbeda. Heroids merupakan aplikasi pendidikan dengan menggunakan konsep pencarian tentor secara online. Dengan Heroids, siswa bisa dengan mudah mencari tentor sesuka hati dengan memilih lokasi terdekat, jam belajar yang sesuai, jenis kelamin, profil tentor yang sesuai, dan tentunya harga yang bervariatif. Heroids juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh platform ketiga tersebut. Yang pertama adalah siswa dapat membuat jadwal belajar sendiri dalam aplikasi. Yang kedua adalah rapat pembelajaran. Yang ketiga ranking online dan juga informasi tentang beasiswa. Dengan adanya Heroids, dapat mempermudah siswa mencari tentor yang aman dan mempermudah juga untuk tentor mencari murid. Nah, di sini problemnya adalah berawal dari jumlah tenaga pendidik yang tidak seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Indonesia dengan perbandingan 1:16, sehingga tidak efisiensinya proses pembelajaran di sekolah. Sehingga siswa butuh mencari tentor private untuk membackup materi pembelajaran di sekolah. Namun, seringkali siswa sulit mencari tentor dengan jadwal yang fleksibel dan harga yang sesuai budget. Dan juga banyaknya mahasiswa yang bekerja sampingan menjadi tentor private, namun kesulitan dalam mencari murid. Untuk solusinya, dibuatlah aplikasi Heroids, aplikasi pencarian tentor secara online dengan informasi yang lengkap sehingga mempermudah untuk siswa mencari tentor sesuai keinginan dan juga dapat mempermudah tentor untuk mencari siswa dengan mudah. Nah, untuk overview produk, aplikasi ini merupakan aplikasi penyedia jasa bimbingan belajar. Para pengguna aplikasi Heroids nantinya dapat dengan mudah menemukan para tenaga tutor yang telah terdaftar sebagai mitra Heroids di sekitar mereka. Memilih tutor yang ada, membuat janji untuk bertemu dengan tutor tersebut untuk belajar. Lalu, belajar dengan tutor yang telah dipilih di tempat dan waktu yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Long bisnis aplikasi Heroids ini, sejauh ini belum ada yang menerapkan atau menghadiri aplikasi yang serupa di Indonesia. Nantinya, tenaga tutor ini hadir untuk orang-orang yang tengah mengemban ilmu di pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Permasalahan yang mungkin akan dihadapi nantinya adalah penetapan biaya yang masih belum ada benchmark-nya. Permasalahan lainnya yang mungkin akan timbul adalah pelanggan yang memesan tenaga tutor bukan untuk diajarkan materi, tetapi untuk mengajarkan tugas mereka ataupun menjadi joki untuk mengerjakan tugas mereka. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi Heroids. Yang pertama ini adalah tampilan awal, lalu adalah tampilan home. Nah, di sini sebelah kiri ini merupakan menu untuk pencarian tentor, dan yang tengah ini adalah tampilan akun, dan yang ketiga ini adalah tampilan info tentor dalam pencarian. Lanjut untuk market size. Jadi dari sumber Kemendikbud, jumlah total siswa dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Indonesia mencapai 45,5 juta siswa. Dari jumlah tersebut, berdasarkan survei dari kompas.com, menyatakan bahwa 80% dari 45,5 juta siswa atau sama dengan sebanyak 40,1 juta siswa membutuhkan waktu tambahan untuk kursus atau waktu tambahan belajar di luar jam sekolah. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami mengambil sekitar 27,4 juta siswa sebagai market size kami. Lanjut. Jadi untuk market targeting yang kami ambil, jadi lebih tepatnya kami berfokus dengan jumlah market size yang sudah kami tentukan, yaitu sebesar 27,4 juta ini sebagai market targeting kami dalam menjalankan aplikasi Heroids ini. Selanjutnya ada traction atau kelebihan aplikasi dari Heroids ini.
Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup dengan menggunakan smartphone, siswa dapat mengakses materi dan melakukan pencarian tentor di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, biaya lebih terjangkau di mana hanya membutuhkan kuota internet dan lebih baik mendaftar member agar harga lebih murah dibandingkan kursus di lembaga pembelajaran. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Waktu pembelajaran dapat dipilih sesuai waktu yang diinginkan siswa dengan memilih tentor yang memiliki jam mengajar yang sesuai dengan siswa. Wawasan yang luas yaitu siswa akan menemukan banyak hal yang semula belum diketahui, karena dengan belajar langsung dengan tentor, siswa dapat langsung bertanya materi pembelajaran yang belum diketahui. Selanjutnya merupakan detail dari bisnis model Canva atau DFC yang telah dibuat. Yang pertama ada customer segment, di mana aplikasi Heroids memiliki customer segment mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, SMA dan sederajat. Yang kedua, value proposition, nilai yang dihadirkan oleh Heroids adalah easiness, helpful, dan affordable. Di mana nilai easiness yang dimaksud adalah Heroids memberikan kemudahan bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi tersebut. Nilai helpful yang dimaksud adalah dengan adanya aplikasi Heroids, pelanggan akan terbantu dalam mempelajari materi yang belum dimengerti ataupun mengerjakan tugas yang membutuhkan tutorial terlebih dahulu. Dan terakhir, nilai affordable yang dimaksud adalah aplikasi Heroids sangatlah terjangkau jika dibandingkan dengan kursus bimbingan belajar ataupun kursus privat. Yang ketiga adalah channel. Dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap aplikasi Heroids, kami akan mulai dengan mempromosikan ke sekolah-sekolah. Promosi yang dilakukan di sekolah dapat dengan membuka booth dan menyebarkan flyer. Selain itu, kami pun akan menggunakan student ambassador di setiap sekolah agar dapat terbentuknya promosi berupa word of mouth. Kami pun akan mempromosikan melalui media sosial, serta untuk mendapatkan aplikasi Heroids dapat dengan mengunduh melalui App Store ataupun Play Store secara gratis. Yang keempat ada customer relationship. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, aplikasi Heroids akan meminta ulasan untuk para tutor setelah pelanggan memesan tutor tersebut untuk mengajar. Kami pun akan meminta ulasan untuk aplikasi Heroids baik dari segi fungsi maupun dari teknis aplikasi tersebut. Selain itu, Heroids pun nantinya akan menyediakan promo-promo seperti potongan harga bagi pelanggan. Yang kelima, revenue stream. Heroids memiliki aliran dana yang diperoleh melalui aset sale, di mana aset sale berupa transaksi yang terjadi pada saat pelanggan membayar atau membooking tutor untuk memberikan pelajaran kepada pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai maupun menyedia uang elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, ataupun link ajar. Yang keenam ada key activities, di mana aktivitas yang dilakukan dalam bentuk aplikasi Heroids adalah developing, regulating, marketing, dan maintenance. Aktivitas yang termasuk ke dalam developing adalah membantu aplikasi Heroids, mendesain user interface untuk aplikasi, dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Tidak hanya itu, Heroids juga membutuhkan rekrutmen untuk student ambassador dan tutor. Pemasaran dari aplikasi Heroids sendiri akan dilakukan secara offline dan online, serta diperlukan maintenance untuk aplikasi tersebut sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketujuh, untuk key resources sendiri, sumber daya yang diperlukan untuk Heroids adalah sumber daya manusia, serta finansial, dan juga sumber daya lainnya berupa internet. Yang ke-8 ada key partnership, di mana key partner yang dinyatakan sebagai bentuk kerjasama berupa adanya penyedia uang digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan link ajar. Serta Heroids juga akan bekerja sama dengan Google sebagai penyedia Maps di dalam aplikasi tersebut. Dan terakhir ada cost structure, di mana Heroids sangat membutuhkan biaya untuk pembentukan aplikasi, selain itu membutuhkan biaya untuk perawatan, dan juga biaya untuk pemasaran. Next. Lanjut di sini untuk market strategi. Jadi market strategi dari aplikasi Heroids ini ada berbagai cara untuk bisa membuat aplikasi Heroids ini bisa lebih dikenal oleh berbagai kalangan belajar di Indonesia. Yaitu seperti website aplikasi Heroids yang memiliki tampilan yang menarik sehingga target market kami tertarik untuk mencari tahu bagaimana aplikasi ini dapat digunakan. Terus lanjut bisa juga melalui informasi dari mulut ke mulut yang mungkin penerapannya di kalangan pelajar bisa memberitahu dan mengajak temannya yang beda sekolah untuk sama-sama menggunakan aplikasi Heroids ini. Selanjutnya bisa juga melalui video iklan yang sudah kita buat semenarik mungkin, dan video itu bisa dijadikan media atau sarana untuk promosi oleh public figure seperti artis atau influencer melalui sosial media mereka.
Karena yang kita tahu sendiri, informasi yang diunggah di sosial media sangat cepat untuk diakses oleh pengguna internet. Ada juga cara lain seperti memberikan diskon atau potongan harga untuk biaya kursus atau les agar pengguna aplikasi Heroids lebih tertarik lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Lanjut. Dan selanjutnya merupakan elemen competition, di mana tentunya aplikasi yang kami hadirkan memiliki pesaing yang kehadirannya jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Saat ini sudah cukup banyak aplikasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa bimbingan pelajar, di antaranya adalah Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan lain-lainnya. Namun di antara aplikasi-aplikasi yang sudah ada, hanya sebatas menyediakan materi pembelajaran baik secara tertulis maupun dalam bentuk video interaktif. Sehingga bagi para pelajar yang membutuhkan pembelajaran dari tutor secara langsung, tidak dapat terbantu hanya dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di pasar. Nah, di sini adalah beberapa tim dari Heroids. Yang pertama adalah saya selaku CEO, Raka Purwal Fakih. Saya Dea selaku COO. Saya Muhammad Sugianto selaku CAO. Dan saya Nadza sebagai CFO. Lanjut untuk funding status. Jadi funding status untuk startup yang kita buat, secara funding status berada pada tahap seed funding atau pendanaan awal. Seed funding atau pendanaan awal adalah pendanaan tahap awal yang berbasis ekuitas, di mana seorang investor melakukan investasi ke dalam modal startup yang kami buat, yang diawali dalam bentuk ekuitas saham. Tujuan dari pendanaan awal ini adalah menemukan potensi aplikasi Heroids yang kami buat dan mengidentifikasi calon pengguna yang sesuai dengan aplikasi Heroids ini. Intinya di sini kami membutuhkan masukan dana sebagai langkah awal kami dalam mulai startup ini. Selanjutnya, untuk rencana pendanaan, dari kami memberikan kisaran butuh dana 50 juta untuk 5 poin utama dalam menjalankan startup aplikasi Heroids ini, yaitu untuk perluasan marketing. Yang dimaksud perluasan marketing di sini adalah bagaimana dari jumlah target market yang sudah kita tentukan dapat tercapai atau bahkan bisa lebih dari itu. Lalu yang kedua, untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi di sini kita buat semenarik mungkin dan banyak fitur yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pemberdayaan mitra yang bekerja sama dengan startup aplikasi Heroids kami. Selanjutnya ada gaji karyawan dan biaya perbaikan dan pemeliharaan sistem atau Ya, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.